Mengenal lebih dekat sosok Daniel Billy, calon Bupati Sumba Barat dari paket Animo. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Daniel Billy terlahir di Sumba Barat pada tanggal 1 Desember tahun 1965. Ayahnya bernama Seingur Riga dan ibunya bernama Laka Mesa. Bapak Daniel Billy biasa disapa akrab dengan Adi Riga. Adi Riga merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Istrinya bernama Selviana Iri Lele. Dianugerahi 3 orang anak, yaitu anak pertama Dewanto Christian Billy, anak kedua Dewi Yuliana Koba Dapayanu, dan anak ketiga Dian Victoria Laka Putri. Adi Riga tamat dari SDN Tabuludara pada tahun 1980, SMP Negeri 3 Waika Bubak pada tahun 1983, lulusan angkatan pertama SMA Negeri Waika Bubak pada tahun 1986, menempuh perguruan tinggi di Untak Semarang dan lulus pada tahun 1993. Sejak kecil hidupnya sudah dibumbui perjuangan bersama keluarganya di Wolabaku dan Tarona. Semasa kecil ayahnya pernah berpesan, "Jangan sekalipun kalian membawa masuk ke dalam rumah sesuatu yang kalian dapat dari kejahatan. Kalian harus makan dari hasil kerja keras kalian sendiri. Kalian harus rajin, jujur, setia dan ingat akan Tuhan. Bapak pastikan ada berkat buat kalian semua nantinya." Bermodalkan pesan dari ayahnya, membuat sosok Adi Riga semakin terpacu dalam meraih cita-citanya. Ketika menempuh bangku SMA, jiwa kepemimpinan Adi Riga sudah terlihat dengan membangun sebuah komunitas pemuda anak Tuhan atau disingkat Pematuh. Semasa kuliah Adi Riga juga bekerja di PT Wika yang bekerja dalam jasa pemasangan tiang pancang dan sempat juga bekerja pada perusahaan distributor pengadaan barang-barang untuk PLN. Dan di bangku kuliah Adi Riga bergabung dalam organisasi kepemudaan GMKI di Semarang pada tahun 1988 sampai 1993. Setelah tamat kuliah, Adi Riga juga sempat melamar berbagai pekerjaan, tetapi ditolak, dan pada tahun 1995 akhirnya lebih memilih bertani lombok di ladang keluarganya, yang berlokasi di rumah yang sekarang beliau tempati. Hasil pertanian tersebut digunakan untuk menyekolahkan adik-adiknya dan juga untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Dan pada tahun 1996 Adi Riga diterima untuk bekerja sebagai pendamping Inpres desa tertinggal di Kecamatan Wanukaka. Dan pada tahun 1997 Adi Riga membangun sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa kontraktor bernama CV Kamar 3. Dan juga karena kecintaannya dalam bidang olahraga, maka beliau mendirikan klub sepak bola yang diberi nama Persatuan Olahraga WEK Rawa atau disingkat POWER. Dan sempat mengikuti cabang olahraga bela diri taekwondo semasa SMA dan kuliah. Bermodalkan cita-cita dan hobi dalam dunia politik dan didasari pengalaman hidupnya yang keras, maka beliau mencoba mengikuti pencalonan legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat selama 4 periode mulai dari tahun 2004 sampai 2020. Semasa menjadi anggota Dewan, banyak prestasi yang didapatkan, diantaranya pernah menjadi Ketua Dewan periode 2009 sampai 2014. Dan menjadi Wakil Ketua Dewan selama 2 periode, mulai tahun 2014 sampai 2020. Pernah juga mengikuti pendidikan Lemhanas di Jakarta dan mengikuti studi statistik nasional di Cina dan Vietnam selama 3 bulan pada tahun 2012. Menjadi Wakil Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau biasa disebut ADKASI dari tahun 2010 sampai sekarang. Adi Riga juga adalah sosok yang suka membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Banyak hal yang ingin beliau lakukan agar apa yang dilakukannya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi terkendala karena beliau tidak punya kewenangan dalam menentukan kebijakan besar.
untuk bisa berbuat lebih banyak lagi dalam membantu orang lain. Oleh karena itu beliau tergerak untuk maju dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Menurut Adi Riga, seorang pemimpin harus menanamkan sesuatu yang monumental atau sesuatu yang bersejarah bagi rakyatnya agar tetap dikenang oleh rakyatnya. Adi Riga mempunyai tujuan agar menghadirkan sumber pendapatan bagi semua masyarakat Sumba Barat lewat semua potensi yang ada. Karena ada 3 tugas seorang bupati yang harus dikerjakan jikalau terpilih menjadi seorang pemimpin, diantaranya memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan PADS atau sumber pendapatan asli daerah sendiri. Menurut Adi Riga, 3 hal ini yang menjadi dasar beliau untuk merubah masyarakat Sumba Barat agar sumber daya manusianya cerdas, mandiri dan sejahtera, sehingga terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adi Riga tidak ingin di saat sedang tertidur lelap, ada masyarakatnya yang datang mengetuk pintu rumahnya, dan mengatakan, "Bapak, saya lapar." Berangkat dari filosofi tersebut, Adi Riga mempunyai tekad bersama Timotius Tederaga untuk menghadirkan harapan baru bagi seluruh rakyat Sumba Barat lewat visi misi dan program pro rakyat, agar memastikan semua masyarakat Sumba Barat tidak ada satupun yang mengeluh karena dia lapar.